Itu Pak Dinarjo udah. Selamat pagi, Master Bu Anas, pagi semuanya anak-anak. Pagi Pak Narjo itu Bu Anas lagi nge-lag internet sekolah kayaknya. Iya, Tadi Bu Anas sudah menyuruh anak-anak. iya laptop saya juga lagi trouble dari pagi. Yaudah nih saya buat Pak D ya, host ya. Oh, Nanti saya jadikan co-host ya. Oke. Oke. Ya. Dan Pak D, silakan. Tadi anak-anak ada yang sudah ditunjuk Bu Anas ya, yang mimpin doa. Nanti dilanjutkan oleh Pak Narjo, hostnya hari ini Bapak Sunarjo. Ya, memang untuk lagu Indonesia Raya atau Mas Mater D, Master punya ya? Saya hari ini apa? Indonesia Raya. Sebentar saya siapin dulu. Sama senam nggak? Boleh. Pagi ini nanti yang pimpin doa tadi disampaikan oleh Bu Anas ya, Valeri ya. Halo Valeri, apakah ada? Ini Valeri Beliana ada ya. Siap ya pimpin doa nanti ya nak ya. Oke, terima kasih. Dapat Pak Narjo, Pak mau dimulai? Saya siapin lagu Mas Pak. Indonesia Raya, sudah? Oke, terima kasih Master dan anak-anak semua. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Semoga hari ini kalian tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan kita mulai nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sharing, baru doa. Biar sharing ada waktunya yang cukup, maka sekarang kita dengarkan untuk lagu kebangsaan ya, Pak Master monggo. Dan semuanya mohon untuk mengambil sikap yang baik ya. Halo, Mbak Master. Nggak apa-apa, ini rupanya jaringan hilang-hilang melulu ini. My Master juga tidak kelihatan. Halo, My Master. Sebentar Pak D, sebentar. Oke, terima kasih.
Halo Pak D, gimana Pak D? Atau saya yang nge-lag ya? Oke, sambil menunggu Memester menyiapkan lagu Indonesia Raya, semoga nanti bisa ketemu. Minta tolong Valeri untuk pimpin doa dulu. Yuk Valeri, pimpin doa. Sudah kurang 15 menit sambil menunggu teman-teman yang lain. Sekarang Pak. Iya, biar nanti setelah doa, kemudian kalau misalnya bisa disiapkan, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian waktu sharingnya biar agak lama ya, cukup ya. Oke, boleh silahkan Valeri untuk pimpin doa dulu. Teman-teman dan guru-guru, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berkatilah supaya kami dapat fokus dalam mendengarkan materi yang akan diberikan. Berkatilah juga para tenaga kesehatan yang berusaha untuk melindungi kita dari virus yang menyebar ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Valeri, doanya pagi hari ini. Semoga semua bisa fokus untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Memester, apakah lagu Indonesia Raya sudah bisa disiapkan? Ini Pak, coba. Oke, iya. Padahal tempat saya sudah saya share, Pak. Internetnya kali ya, sebentar. Renungan aja dulu. Oke, terima kasih. Kalau begitu untuk sementara kita tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu karena kendala teknis, maka hari ini coba untuk sharing pengalaman apakah di dalam proses pembelajaran kemarin yang dilalui atau sebelumnya, atau juga pengalaman kalian menerapkan misalnya teori yang didapatkan di sekolah dengan kondisi real yang terjadi di kehidupan rumah ya, di rumah tangga atau di lingkungan kalian tempat tinggal. Nah, hari ini yang jatah untuk sharing gilirannya adalah Ervin ya. Silahkan Ervin dulu ya. Yuk Ervin, adakah Ervin? Gilirannya adalah Ervin dan Vanessa. Halo Ervin, tak lihatnya dulu. Ervin adakah? Kalau gitu Vanessa dulu. Semoga Vanessa sudah ada. Yuk silahkan Vanessa untuk sharing. Sharing pengalaman dalam proses pembelajaran di masa COVID ya. Mana Vanessa juga belum ada. Sebentar. Ini Vanessa ada. Yuk Vanessa. Halo Vanessa. Ya. Yuk silahkan untuk sharing. Jadinya pada masa pandemi ini tepatnya tahun lalu itu saya kayak kurang baik itu itunya kehidupannya.
dulunya sebelum pandemi itu saya sering baca buku. Tapi saat itu waktu pandemi kayak males aja baca bukunya. Maka dari itu pada tahun ini saya bertekad paling tidak sebulan itu sekali membaca. Sudah cukup berjalan. Masih ada yang pengen di-sharingkan? Sudah tidak. Vanessa, coba. Sudah. Oh, sudah tidak. Sangat simpel sekali ya. Jadi di masa pandemi tahun lalu mungkin kelas 10 masih merasa santai, kemudian juga merasa bosan, tetapi karena memang kondisi seperti ini, kemudian ada niat di dalam hati bahwa tahun ini akan lebih serius lagi. Nah, saya hanya menegaskan saja ya bahwa ini kan sebenarnya kondisi seperti ini tidak kita prediksikan sebelumnya. Dan siapa yang mau sih kondisi seperti ini? Dulu itu berharap ya, kalau sekolah itu dengan tatap muka, dengan kesibukan dan proses pembelajaran yang sampai agak sore ya, sampai jam 2:15 ya, itu secara terus-menerus itu dalam hatinya pokoknya pengen libur di rumah, pokoknya di rumah. Nah, sekarang itu kan di rumah berkepanjangan sudah 1,5 tahun ya, 1,5 tahun, dan ini kelihatannya juga sampai kapan kita juga belum tahu, dan akhirnya juga kalian merasa bosan, dan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah bisa bertatap muka secara langsung, ini semuanya kan tidak bisa terrealisasikan, termasuk kegiatan-kegiatan ya ekstrakurikuler misalnya yang olahraga itu kan juga tidak bisa, yang punya hobi misalnya futsal atau bulu tangkis ini juga tidak bisa dilaksanakan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menjadi harapan bersama dan ini sangat ditunggu-tunggu karena termasuk program unggulan kita ya, eh, itu misalnya kayak studi lapangan, kemudian untuk retret kelas 12, kemudian kelas 11 ada live in, itu kan semua tidak bisa terrealisasikan. Walaupun misalnya retret itu bisa dilaksanakan secara virtual, tetapi tentu saja ini ya sangat berbeda ya kondisinya dengan misalnya bisa bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, dengan kondisi yang seperti ini, ya apa yang disampaikan oleh Vanessa tadi tetap harus fokus ya kepada materi-materi pembelajaran dan bagaimana mengikuti proses itu dengan baik. Sebab apa? Kalau misalnya kok itu hanya diikuti hanya sambil lalu saja, semaunya sendiri, saya yakin tidak akan mendapatkan apapun. Ya, tidak ada progres di dalam cita-cita atau harapan yang diinginkan. Itu seperti itu. Maka ini yang terpenting menurut saya adalah niat dari pribadi masing-masing ya, untuk bisa tumbuh, berkembang, kemudian harapan ke depan itu semuanya bisa terrealisasikan. Karena bagaimanapun juga bahwa saat ini kalian itu sudah kelas 11. Dan nanti tahun depan itu sudah kelas 12. Kelas 12 itu awal tahun saja sudah, misalnya kemarin itu sosialisasi bagaimana pendaftaran KJBT ya. Jadi itu kan jalur masuk untuk perguruan tinggi misalnya tanpa melalui tes misalnya, atau program beasiswa itu baru awal tahun ini kan, ibaratnya kita baru masuk, itu perguruan tinggi sudah mulai ya, khususnya adalah yang swasta. Bahkan untuk negeri pun sekarang itu belum masuk, tetapi sudah mulai misalnya untuk yang swasta pendaftaran untuk masuk. Maka hal seperti ini kan dituntut kesiapan kalian di dalam proses pembelajaran. Sekali lagi terima kasih, ini akhirnya yang sharing malah Pak Narjo ya. Oke, berikutnya yang kedua yang giliran sharing hari ini, saya lupa Erwin ya. Halo Erwin, semoga sudah ada. Erwin, halo. Apakah Erwin sudah ada? Nah, coba tak lihat di partisipan apa ada belum.
Rupanya Erwin belum ada ya. Ya, Erwin Mediano belum ada ya. Atau mau ada yang menggantikan untuk sharing? Bagaimana sharing pengalamannya di kondisi pandemi ini? Atau mungkin sharing, ulah ini sekarang itu kalian semua itu adalah diwajibkan yang tidak terkendala ya. Ini diwajibkan untuk vaksin. Kemarin kita sekolah itu juga dapat surat dari kantor dinas cabang ya, pendidikan Provinsi Banten, bahwa dari kantor dinas itu minta data siswa ya yang sudah mengikuti program vaksin, yang belum, yang tidak terkendala, nah atau tidak ada hambatan itu diharapkan untuk segera mendaftarkan untuk bisa vaksin. Dan kelihatannya dari KCD, kantor cabang dinas pendidikan ya provinsi, itu juga akan menyelenggarakan ya vaksin untuk para siswa. Maka seandainya nanti diminta datanya kembali, sudah vaksin atau belum, itu karena memang permintaan ya dari kantor dinas. Itu sharing pengalaman tentang vaksin juga boleh. Siapa yang mau sharing sekarang? Waktunya masih 5 menit. Menunggu Erwin belum ada. Yuk, siapa yang mau sharing? Karena gilirannya mestinya 2 yang sharing pagi hari ini. Oke, untuk mengisi waktu yang masih ya, sebelum proses pembelajaran jam pertama, saya minta coba ini yang biasanya sharingnya banyak itu Jonathan Marcelo. Coba Jonathan, ayo sharingnya. Bagaimana belajar di masa pandemi? Nah, belajar di masa pandemi. Ya kalau saya sih Pak, belajar di masa pandemi itu kurang enak karena kita tuh di rumah aja. Tapi kalau ntar kita ada pembelajaran terbatas misalnya, saya kurang pengen Pak karena sama aja kayak di rumah, tapi kita harus pergi ke sekolahnya. Itu menurut saya sih. Semoga COVID-nya bisa hilang. Tapi kalau ya harus kayak begini sampai beberapa waktu ke depan, saya harus membiasakan diri saya untuk ini, Pak. Iya, jadi sudah ibaratnya ya nggak bisa kemana-mana, bosan. Tetapi kalau kemudian ini juga karena sudah berlangsung 1,5 tahun, mungkin kalau misalnya kemudian ada pembelajaran secara tatap muka terbatas, ini kan juga agak apa namanya agak wah capek juga ya, pembelajaran tatap muka ternyata enak di rumah ya, semua saya kira tidak ada yang enak ya. Maksudnya semua tidak ada yang enak itu seperti apa? Oh ternyata untuk misalnya pembelajaran secara daring itu kendalanya juga banyak. Seperti tadi yang saya tegaskan tadi, perlu fokus, perlu keseriusan. Demikian pula misalnya kalau sudah dilaksanakan tatap muka secara terbatas, ya mau tidak mau kalian harus sedikit demi sedikit menghilangkan kebiasaan yang selalu di rumah saja. Kalau kondisi sudah aman ya artinya COVID sudah tidak seperti saat ini. Ya, kondisi sudah membaik. Nah, kemudian nanti akan menjadi hal yang terbiasa ya, seperti dulu lagi gitu loh. Jadi belajar secara tatap muka. Oke, kita gerakkan tubuh kita dulu yang akan dipandu oleh Mem Esther ya. Silakan. Ya, biar Pak Narjo, sorry, itu ya. ternyata tadi saya mau nge-share belum bisa itu karena terhalang itu. Silakan diizinkan Pak multi partisipannya sih untuk nge-share. Jadi kan hostnya ke saya pindah ke Pak D. Oke.
Coba, Mem. Adik yang share itu, yang share screen, itu kan ada pilihannya kan, pojok, share screen, tempat Pak D, di Zoom. Bukan Pak D, di Zoom. Bu Esther kan sudah co-host, jadi Bu Esther bukannya bisa share screen. Nggak coba. bisa ini. Di saya Bu Esther sudah saya jadikan co-host. Iya, tapi I can. Tadi saya sudah mencoba berkali-kali. Itu ya. Oh, sudah saya milih sendiri. Oke, dah, saya pilih sendiri. Oh ya, saya lagi update Zoom ya, sorry. Oke, dah Pak D, sebentar ya. Oke. Udah Pak D keluarin itunya, Pak D. Oke. Tutup screen-nya, tutup Pak Ya, ya. oke, udah. Udah kelihatan ya? Halo? Sudah, Mem, sudah. Sudah Bu Esther. Ya, baik. Ya. Siap, senang bersama. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now to see you dance just say, move for me, move for me, move for me. When you're done, I'll make you sit down. Ooh. Say, tears for me, tears for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Say, move for me, move for me, move for me. And when you're done, I'll make you sit down. Say, tears for me, tears for me, tears for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Move for me, move for me, and when you're done, I'll make you I'm not that guy.
Oke, terima kasih, Memester. Oke, untuk teman-teman semua doa sudah ya, sharing tadi ya belum secara maksimal, jadi biasakan besok untuk berikutnya yang ditunjuk untuk men-sharingkan pengalamannya tentang belajar ya secara daring boleh atau menyikapi di kondisi pandemi seperti ini. Dan sesuai dengan jadwal jam pertama ini adalah bahasa Inggris ya, Mem Esther ya. Ya, Pak Pada Narjo. Mem Esther ya dipersilahkan. Thank you, Master Narjo. Iya. Tadi tuh Zoom saya baru update, jadi harus ada beberapa yang saya pelajari. Oke. Thank you. Good morning, good children. How are you today? Sudah semangat kan? Tadi sudah senam rohani, senam jasmani, ya kan? Pasti semangat. Oke, before we start about the lesson today, coba saya mau cek nih, saya bagian kesiswaan ya. Duduknya itu tidak ada yang memenuhi syarat. Sudah dikasih contoh Pak Narjo sama Master, yang memenuhi syarat itu hanya Jonathan, Raka, kemudian siapa ini? Nicholas, ya. Saya Febrindo, terima kasih. Coba dilihatkan seperti Master atau temanmu Nicholas, Raka, Marcel, Jonathan, Mas. Nah, begitu. Jangan sampai atapnya ngomong sama atap, sama itu, ya. Wow, ya. Sedih saya. I want to cry. Oke, ya bagus Bang. Ya gitu, Wilson. Thank you. Benedict Ardela, Stefan Seviat Maja belum kelihatan, masih kepalanya. Kenapa malu-malu ya? Tunjukkan bahwa wajah kalian glowing, cakep ya, dan percaya diri itu penting ya. Oke, kita akan mulai. We are going to start the lesson. We are going to discuss about suggestion. Still you remember what is suggestion? Hello, good student. What is suggestion? Still you remember? Kita masih membahas suggestion ya. Apa itu suggestion kemarin? Suggestion and offer. Ya, kalau suggestion itu tentang lebih baik ke apa? Ke apa itu? Jonathan Marcelo, what do you think about suggestion? Explain the question again, Miss. What is suggestion? Nanti kalau suara saya kurang jelas, bilang ya, maaf, ini laptopnya, speakernya agak. Ya. Suggestion is like something that saying something to someone that they can or should do, something like that. Ya, sebentar saya mau nutup close my door dulu. Yeah. Okay. We have discussed yesterday. We have discussed about suggestion. Now, open your book, page 3. We have discussed about Dani problem. Yeah. Look at your textbook. Come on, students. Please, page 3. Yeah. Please give we reminder again. Yeah, about Dani's problem. Yeah. How to overcome this problem? You please give suggestion. You know that Danny is always play video games. Yeah, he doesn't know about the time every day, every time. Yeah, so he gets worse or bad marks. Yeah, and he has get tightness. Yeah, and sleepiness and something like that. Yeah. So you give the suggestion. Come on, who want to give suggestion about Dan's problem on page 3? Yeah, how to overcome about this solution? Come on, one of you. What should? May I try? Okay, Felicia, come on, Felicia. I think Danny should manage his time better, and also he should train to lessen the frequency of playing games because it has come to the point where it affects his study. Yeah. That's all. Yeah. Thank you, Felicia. Very good.
Okay, once again, do you want to give suggestion for Dani's students? Good student, come on. Tadi Felicia ya. Come on, once again. Danny should delete his game and open his book. Open book. What does mean open book? Is that's Febrindo? What Yes, do you mean? delete the game and learn, study. Oh, that's I see. Always learn and try. Yeah. Okay. Now we have still the problem. Yeah. The second problem about Gary. Kalau tadi Dani, now Gary. Please open your book, textbook, page 7. Come on, page 7. Yeah, 7. These are 5 problems, you know, that Gary, has gathered. Yeah. So please you give your suggestion with appropriate suggestion based on this problem. Yeah. You can choose number 1, number 2, number 3, or number 5. It's up to you. Is it free for you to choose? And then you say, you give suggestion, not only one sentence, say just, please you study, not that. Please give more suggestion. And every student can choose, that the number 1 until number 5 can give more solution atau suggestion, ya. Jadi boleh, kalau nomor 1 sudah, boleh yang lain boleh, tapi berbeda pendapat, different opinion, different suggestion. Dan kalau your friend sudah memberikan, nggak usah boleh, nggak perlu dijawab lagi, ya. Silakan sebut namanya, nanti akan saya selalu beri nilai, ya. Come on, choose one of these Gary's problem and then give your suggestion. Which yang sudah jawab tidak usah ya, kasih temanmu dulu. Give chance for your friends to answer. Kasih kesempatan untuk teman yang lain. Ya. Come on. Pilih yang mana? Do you understand? Page 7 about yang G ya, G. Pilih yang mana? Silakan. Up to you. Mau pilih number 1, 2, 5, 4, 3 is up to you. Ma'am, can I try number 4? Ya, tadi Febrindo udah ya. Sorry Febrindo. Oh, okay. Wait. Ya, Febrindo sama Felicia kan udah dapat give change for your friend dulu. Nanti kalau udah temen nggak ada baru boleh ya. Okay. Thank you, you sudah mau. Ma'am, can I try number 1? Okay, Patricia. Yeah, my English pronunciation is very poor. He should learn and improve his English pronunciation. Bentar, saya pakai headset dulu ya. Nah, karena tempat saya crowded. Patricia, can you repeat? Sayang. He should learn and improve his English pronunciation. He should improve his English pronunciation. Yeah, of course. Improve by what? Just improve like that? Can you give the best way? Like reading book. Reading book. What else? Just reading book? Watching a movie. Okay, yes. Thank you, Patricia. Pretty good. Next. Patricia, class. Wait. Yeah. Next, come on. Good student. Can I try for number 4? Yes. Who are you? Brian. Yeah, please. Yeah. Okay. Brian. I Brian, think number? 4. Number 4, that's Yeah. right. Yes, Gary always forgets the password. Yeah.
I think you should change your password easier to remember. You should, but you should, sorry, You should change your password easier change to the remember. password. Yeah, so this is my problem too. I always forget it. Oh, this is your friend problem. Always forget it about the password. Always change. We always change continuously if we forget it. Or maybe you can give the best solution or suggestion to make remember. Brian, do you want to give suggestion? If you always forget it. Maybe you can write it on paper, and maybe you can write on paper that near you. Okay, that's right. Very good. Thank you, Brian. Okay, next, come on. Come on, good student. Hello. Which number do you want? Ma'am, I want to Yes. try number 5. The Yeah, situation Wilson. is I am always nervous when speaking in front of people. I guess I'm bad at public speaking. Gary, you should practice more about the speaking, such as in front of the mirror. And when you get more confident in yourself, you can try it with your brother or sister. Okay, very good, Wilson. Okay, Wilson, my question for you, still for you, yeah. Do you have experience about that? Do you have problem like Gary? If you are speaking public speaking, if you speak at public speaking, do you? I don't have really that much because I always practice with my friends, or I always speak with my friends, even though it's wrong with the pronunciation. But That's right. it really makes me wants to practice more and more, so I can be a better person in speaking. Okay, well, very good. Thank you. Next, And come then- on. Miss, Yeah. Who are you? number 4. Yeah. The problem is he always forgets the password for his computer, and my suggestion is that he should write his password down. You should. Can you repeat? He should write his password down. Right. Yeah. Right on the paper. Yeah. Okay. The same with your friend. Yeah. Thank you. Ni Jonathan Marcelo class. Jonathan. Yeah. Next, come on. And I will try to answer number 3. Yes. Can you hear me? Yeah. Ini banyak yang IPA 2 ya. Masih oh ya IPA 2 IPA 1. Yeah. Come on, Hannah. Gary's problem is that Gary wants to be an engineer, but he's not really good at maths and science. If you actually want to be an engineer, then he should start by trying to study math and science by his own, or maybe he could take math and science courses to achieve his dream job. That's all. Yeah. Okay. Thank you, Hannah. Take a course. What do you think about you? Do you want to be what? Hannah, do you want to be? Honestly, at the moment, I'm pretty confused on what my dream job is, but I've always wanted to be a cardiologist. Okay, yeah. Why you choose that? Why you choose that? Because I have an experience where one of my relative that got the same illness, and he got a heart problem. So to help others with the same problem, then I think that I should be a cardiologist, and it inspires me to be one of the doctors. Okay, thank you, Hannah. Yeah. Okay. Next. I want to try number 5 again. Okay, that's great. So the problem is he always nervous when speaking in front of people, and he public speaking. So I think that he should practice before speaking in front of people, so he can get more
less nervous, and if he feel that he bad at public speaking, I think he should active in class like that or in meeting. Yes. He can try to talk to other people. Yes. Thank And you. he can get more better in Okay. speaking. Yeah. What about you, Giuseppe? Do you have experience on that? Yes, I'm bad public speaking in English or in Indonesian. It's scared that I always overthink what people reaction of my talk. Yeah. Okay. Thank you, Giuseppe. You can have share your experience. Next, come on, Christian. Which number? Which number do you want to choose? Oh, come on. Yeah. Come on. Ma'am, can I try? Yes, Anthony. Which number? Number 2. Number 2. Okay, good. Gary, I think it's better for you to do the take English exam than to take part in the English speech competition, because your education is much more important. Hello? Okay. Yeah, you repeat the last sentence. Because your education is much more important. Oh, you must your most important. Ya. Oke, ini siapa ini? C itu Caleb ya? Caleb. Oh ya, Caleb Anthony Evan. Ya, oke, good. Caleb. Ya, next. Ayo, come on, student. Which number? Come on. Udah mencoba lagi, can you try? Halo? About credit problem, punya pendapat yang lain, ya. It's very different suggestion. Saya kasih kesempatan lagi. No? Udah? Is enough? Yeah. Come on. Now look at on page 4. Page 4. Kita kembali ya. Jangan kaget kalau baca sama Master. Bolak-balik. Yeah, number 4. Yang E. Underline the phrases for making suggestion. Yeah. Before we discuss that, I want to remind you about the suggestion. Yes. Okay, suggestion and offer. We have discussed it. What does it suggestion mean? To present that, yeah, offer and different offer and suggestion. Now, when making suggestion, please you remember the expression that making suggestion. Okay, we often use let's go, let's watch, let's buy. Yeah. Why don't we buy? Why don't we read? Why don't we go? Yeah. We could bring this. Yeah. How about going? How about what about? And how about plus walking? Yeah. Going to Bali. Yeah. I suggest that you should take an umbrella if today is raining. You might want to change blah blah blah. I don't think you should. Yeah. Plus thing and I don't think plus subject and should and verb that you want to give suggestion. Now look at on page 4, yang E, underline the phrase for making suggestion. This you underline based on the making suggestion expression. Underline in your textbook ya, di bukumu aja, di garis bawah mana yang termasuk making suggestion. Yes. Okay. Have you got it? Number 1 to number 4, number 10.
Yeah, what do you think? Number one, which phrases that we underline? Number one, ayo come on semuanya, boleh buka mood. Number one, the word, phrase yang mana yang digaris bawahi? Number one. Halo semuanya, silakan. Let's go to the Let's cinema. go. Yeah, okay. Thank you, Hannah. Let's go to the cinema. Number two. What about going to Ancol instead? Thank you. What about going to Ancol? Number three. Number three. Come on. Kata mana phrase yang harus digarisbawahi? Number three. Ini kan sudah mem share ini di PPT-nya ini. Kelihatan kan? Nah, tinggal you underline saja sesuai dengan itu. Number three kata? You. Yeah, thank you, Wilson. Why don't you? Number four. Shall we share the room? Yeah, okay, thank you. Number five. Ayo buka moodnya aja semua, nggak apa-apa rame. Yuk. Number five. Kata mana phrase yang harus digarisbawahi? You should. You should finish your homework. Okay, good. Number six. Six. I think. Yeah, I think you should go home. Seven. You better see. Thank you. You better see him today. Blah blah. Number eight. I suggest. I suggest you go to the. Okay. Number nine. Let's go. Yeah, let's go to the John garage. Number 10, the last. The phrases. Shooting. Yes, thank you, don't you think? Okay, before we continue about this question, many students, do you have still problem about making suggestion? Nih ya, diperhatikan kalian foto atau bagaimana kan banyak itu sumber-sumbernya ya. Kemudian kalau kita juga bisa menggunakan models ya. Jadi tidak hanya pakai should, kita juga pakai model. Model tahu kan models? May, can, may, shall. Ya, ini di sini kita pakai may, can, shall atau would you ya. Jadi model juga bisa kita gunakan. Oke, nah ini kalau accepting suggestion, tentu saja kalau namanya accepting, yang menerima pasti yes ya. Dan thanks, tinggal sesuai dengan kata-katanya apa. Ya. Kalau you diajak go to cinema, it sound good. Kalau you agree ya. Okay. Reviews, declining. Of course, you said don't. Main contoh-contohnya sudah ya. Okay. Now, please continue about. Okay, come on, we continue on the question F. Yeah. Do you have trouble with making suggestion? Please correct the following suggestion. Nah, ini ada 10 soal ya. Kalian benarkan seharusnya bagaimana. Tidak hanya dibenarkan, but you give the reason. Ya, alasan. Jawaban yang benar itu bagaimana. Ayo, yang belum menjawab. Saya berikan kesempatan untuk yang belum menjawab. Pilih nomornya mana. Salahnya di mana, betulnya bagaimana. How you correct about the sentences, yeah, which the grammatically correctly, yeah, grammatical correctly, and then please you give reason why this is wrong, why this is right, ya, ya. Saya kasih waktu 5 menit. Yang belum menjawab silakan. Ya, sambil menjawab untuk absensi, Nicholas Samuel, apakah ada? Satu yang saya cari belum ketemu. Oh, ada N ya, depannya N. Oke, terima kasih. Ya, oke. Nanti kalau temannya kalian ada yang menjawab salah, baru saya lemparkan ke temanmu yang nanti saya tunjuk ya. Sekarang pilih dulu, sorry, you pilih aja jawaban yang mana ya.
kalimat mana yang harus kalian betulkan. Silakan. Come on, film this time, student. Which number? Ma'am, Yes. Yeah. I want to come on. try number 7. Yeah, wait. Hilda. Shall you go to the library now? Wait, sebentar. Ya, nanti kalau betul baru saya kasih nilainya. Oke, come on Hilda. Number 7. Shall you go to the library now? The correct is shall I or we go to the library now, because shall is used for I or we, not you. Ya. Oke, thank you. Ya. Ordinary, ya. Ordinary biasanya emang shall itu untuk I and we. Tapi ada kalanya boleh, ya. Tapi lebih tepatnya untuk I and we. Tapi untuk you ya boleh, ya. Nah, ini di sini ajakan, ya. Shall you go to the library now? Berarti kalau di situ, ya. What do you think about you? Ya, thank you ya Hilda. Nah, saya mau sebelum saya jawab. Ya, Felicia, what do you think? Your friend said, shall you go to the library? Shall is of shall I go? What about you, Felicia? Do you agree with your friend? This is I'm sorry, ma'am. Could you please repeat the question? number 7. Number 7, Hilda said, shall you go to the library? Is wrong. The correct sentence is, shall I go to the library now? Do you agree with Hilda? As far as I could remember, I remember my teacher in junior high school used to taught us that you should use the word shall with I or we, but in the sentences, I guess we would be the fit one for the sentences. Yeah, okay, thank you. Yeah. I have said that ordinary that shall always use for I and we. Ya. Memang biasanya untuk shall itu hanya untuk I dan we itu pada umumnya ya. Tapi ada kalanya ada bisa, tapi kemudian memang lebih banyak ke shall itu I dan. Okay, thank you Hilda. Sorry. Next. Ayo, number berikutnya. Ayo, gampang-gampang nih. Ayo. Ayo, masih ada 9 ya. Ayo, 9 yang belum. Ayo, emang. 9 nomor. Come on, please choose which number. Kalau you ragu, you can look on your textbook. Di buku ada on page 6, page 9, ya. Selain itu ada semuanya di situ.
page 11. Ya, textbook itu sudah lengkap bukunya itu. Ada catatannya di situ, secara grammatically. Terus tadi mem juga sudah, I have set you the example about how to make let's, ya, how to make sentence with let's, with better, and we have discussed about how the the phrases for making suggestion. Tadi kan udah beri contoh-contohnya. Ya, come on, don't waste time. Saya stop dulu ya supaya suaranya nggak terlalu. Yeah. Are you confused? Hello? Come on, which number? Don't waste time. Ma'am, can Yes. you try again? Okay. Yes. Okay. Ya, nggak apa-apa. Number 1, let's go to the mall. The correct answer is let's go to the mall because after let's, it should be followed by a bare infinitive, and that means that go is the bare infinitive, not the subject we, and let's is basically let us. So I don't think it's correct to use let us we. So the correct is let's go to the mall. Yes. Okay. Wow. Let's, it's mean let us. That's right. And we is the object is us. So we double. Yeah. Okay. Thank you. Jadi yang dijual adalah we-nya. Let's go to the mall. After let's, we use bare infinitive out of or from one. Okay. Thank you, Hannah. Next, come on, the student. Number 1 dan number 7 sudah. Ayo pilih dong. Ayo cepet gampang kok. Ma'am. Yeah. I want to try number 5. Ya, Rivaldo. The correct is how about meeting you at 5 in the morning. So after use how about is following with verb ing. Ya, verb ing or gerund. Thank you, Rivaldo. Rivaldo IPA 1 ya. Okay, next. Come on. Ma'am, I want to try number 6. Yes, who are you? Monica Lilin. Oh ya, Monica. Hello, Monica. Come on, number? Okay, number 6. Number 6, yes. Come on, number 6. What do you think, number 6? The correct suggestion is what about going to the concert? Because after what about, the verb go is the verb go must added by ing. Verb ing. Okay, thank you. Yeah. Wow. Yeah. Good job. Next. Ayo lanjut. Yang lagi. Number 1, 5, 7 sudah. Ayo number 6 sudah juga. Ayo next. I want to try number 4. Yeah, Evelyn. Evelyn number 4. Come on, Evelyn. The correct answer is why do you clean the board right now? Because this is for subjects like he, she, it. Yeah, so you use use auxiliary verb. Yeah, that's right. Okay, good. Evelyn, IPA berapa? 1 ya? Yes. Why do you clean the board right now? Yeah, because does auxiliary does for the singular subject she, he, or it. Thank you, Evelyn. Yeah, okay. Next. Sambil dicek ya, yang sudah dijawab jangan jawab lagi. Okay. Which number? What do you think, student? It's very difficult. Ini salah gramatikalnya kalian harus lihat ya. Kalian lihat kalau setelah kata let's, kata about, better, itu harus dibikin apa ya.
di textbook juga ada. Saya kira nggak ada 5 menit harusnya sudah selesai discussnya. Ayo, come on. Yang lainnya? Oke, Ferencia, halo Ferencia. Saya sekarang tunjuk kan nggak ada yang menjawab. Yes, ma'am. Ya, Ferencia. Ferencia. I want to try number 10. Oh ya, Ferencia. Why not you call her? The correct one is why don't you call her? Why? Sorry, can you repeat, Ferencia? Why? Why don't you call her? Iya, mengapa? Why use plus do? Yeah, what's your reason? Alasannya apa? Halo, Ferencia. What's your reason? Tadi alasannya apa? Ma'am, can I try to help her? Bentar, Felicia. Sorry ya, Felicia, sebentar. Ferencia, tadi reasonnya apa? Alasannya apa? Dengar nggak suara saya? Well, maybe because after why need to be at do. Yang pasti, mengapa you pakai do? Kan tadi do kan jawabannya Ferencia, ya kan? Iya kan? Halo? Iya, alasannya kenapa pakai do, kenapa nggak pakai does? Mau pakai is, are, am? Nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Ayo, kemukakan pendapatnya. Because the subject is you. Iya, subjeknya you, dan selain subjeknya you, juga kalimatnya di situ. Kalimatnya apa? Bentuknya kalimat apa? Negatif ya. Kalau negatif ya, why don't you call her? Tanda apa nih ya, question. Ya, begitu ya. Jadi please give complete answer. Ya, oke. Thank you, Ferencia. Lanjut, Felis. Felicia. I'm sorry, ma'am. Did you call me? Yeah, Felicia. Which number, Felicia? Which do you want to choose? Just then. Number? Just then, which number? Sorry. Just then, I want to help Ferencia with the reason, but she already answered it. Ya nggak, never mind. Do you want? Oh, sorry. Ya. Kan nggak apa-apa. Please you give your reason. Felicia, alasan kamu apa? Kalau you? Well, in my opinion, because there's a verb in the sentences, so we should add the word do. And since the subject is you, it would be more appropriate to add the word do instead of this. Yeah, okay. Yeah, very good, Felicia. Sorry ya, I think that you answered the other number. Jadi saya kasih you stop. Sorry. Ya, okay. Nanti next time you bilang aja kalau mau you can help Ferencia. You want to answer Ferencia answer ya, biar tidak misunderstanding saya. Yeah, thank you very much, Felicia. Your answer is very good. Thank you. Next. Miss, can I try number 9? Number 9. Yeah, come on. Ini siapa? Theodorus Ardian, IPA 2. Ya. Okay, Theodorus, come on. You better join the club. Why? Because before using verb ing, we have to add to be.
Can you repeat? Can you Like, repeat? To be, kok ada to be tadi masih apa? kayak kan sebelum joining gitu Miss harus ada is gitu kan. Ada is. Oke, coba is itu pendapatmu ya. Ya, oke. What about the other student? Theodore said that not joining. We have used to be. It's right, Theodorus? Harus menggunakan to be kan maksudnya? Bukan jadi kayak you better join the club. Oh iya, kenapa pakai join? Alasannya tadi apa kok to be saya dengar? Ulangi. Iya, jawabanmu benar pakai join. Alasan, what's your reason? Why pakai join? Where infinitive atau verb one? Tadi kan you kalau nggak salah ada jawaban to be gitu ya? Iya kan? Kalau nggak salah. Karena harusnya pakai verb one kan. Iya, kenapa? Why? Alasannya apa? Apa alasannya Pak? Iya, pakai pemban. Karena situ ada kata apa? You itu mah. Kata you siapa lagi? Selain you apa lagi? Yang tepat, lebih tepatnya. Better. Iya, ya udah, it's right, correct, very good. Jadi, if you use sentences with you have better, ya, after better use verb one. Ya, kata betternya itu harus diikuti bentuk kata kerja pertama atau bare infinitive itu saja udah. Ya, tadi nggak salah saya dengar to be gitu ya, makanya saya agak tanya, ya nggak, Theodorus? Tadi saya salah ngomong. Iya, makanya saya mau koreksi situ. Oke, takutnya telinga saya yang salah, maklum dah tua. Oke, thank you Theodore. Untung udah benar ya. Tadi mau saya kasih nilai 0 karena nggak salah. Oke, sudah diralat. Thank you, next. Number 9 sudah. Theodorus Adrian, ya. Oke, next. Come on, sudah. Yang belum, number 2, number 3, number 8. Ya kan? It's right, correct. Number 2, 3, and 8. Benar kan? 3. Yuk, silakan. Choose one of these. Come on. Number 2, number 3, number 8. Ayo. Gampang sekali loh, nak. Ayo. Man, can I try number 3? Ya, Febrindo. Tadi sudah sampai stop. Sorry ya. Kalau nggak ada yang jawab, silahkan aja. Ya, Febrindo. Number 3. Come on, Febrindo. Number 3 from let's not using plastic bags to let's not use plastic bags. Ya, tidak pakai using karena because it's continuous, and when we say suggestion, it's like future tenses. That's right. It's just present ya. After let's, after not, please use verb one or bare infinitive. Thank you, Febrindo. Ya, udah berarti number 2 and number 8. Ayo, come on. Ma'am, siapa? I want to try number 2. Yes, bentar nih. Who are you? Oh, Wilson. Wilson. Ya, Wilson, come on. Ini memang langsung jawab yang benernya apa jawab yang soalnya dulu? Iya, salahnya di mana, benernya harusnya begini, alasannya. Ya. Kalau menurut saya yang saya benerin, let's visit Romeo in the hospital. Nggak usah pakai with you sama I, langsung nggak usah pakai I. Karena kalau let's kan tadi kata mem, let us visit Romeo in the hospital. With you itu, you-nya itu termasuk us-nya itu. Jadi subjeknya udah cukup us. Nggak usah pakai you lagi. Iya. Jadi let's visit Romeo in the hospital. Iya, jadi double subject ada 3 ya itu ya. I and subject you, ya kan? Let's I visit ya. Ya, thank you Wilson. Next, the last number 8. Ayo, number 8, gampang nih. Ayo, siapa ini? Ya, come on. Ini banyak yang belum bisa jawab loh. Claudia, David, Devon, Elizabeth, Immanuel Pikan. Oh ya, Immanuel Pikan.
Coba yang saya sebut ini di antara Claudia, David, Devon, Elizabeth, Immanuel Tikan. Silahkan. Sekarang Immanuel Tikan dulu. Number 8. Terakhir ya. 8 tuh. Immanuel Tikan. Halo Immanuel Tikan. Where are you? Immanuel Tikan. Ada kan Immanuel Tikan? Halo Immanuel. Dengar nggak? Immanuel Tikan. Ya, mestinya ada, Mem. Immanuel, itu ada. Immanuel, ayo. What do you think? Number 8, terakhir nomor 8. Ayo. Pembetulannya bagaimana? Salahnya di mana? Dibetulkannya bagaimana? Alasannya harus kasih alasan ya. Kalau belajar grammar tuh harus tahu. Salahnya di sini. Kenapa? Harus tahu. Ya, Immanuel Tikan. Immanuel Tikan. Kalau you belum jelas tanya, bilang ya, nggak usah malu-malu sama temanmu. Pokoknya siapa yang belum jelas silakan tanya. Karena kalau you tanya berarti mewakili temanmu yang tidak jelas. Mereka malu bertanya masalahnya, ya. Jadi you must brave to ask your teacher. Pelajaran apapun harus berani bertanya. Nggak usah malu. Karena you mewakili temanmu yang belum jelas tapi malu bertanya, kan begitu. Immanuel Tikan, halo Immanuel Tikan, where are you? Manuel, dengar nggak suara saya? Malah Pak Nado. Immanuel Tikan, suara saya kedengaran? Tikan, kedengaran, Mem. Iya, mana Immanuel Tikan tadi? Ada loh di absennya ada. Yuk Tikan, coba nggak ada gangguan apa tak? Coba ini jangan-jangan di chat ini. Oh ini mau dikali. Kok ada lagi? Iya nyari Tikan. Udah saya udah spotlight dia, tapi kok munculnya Pak D melulu. Immanuel Tikan. Bang, wah, pada nada melulu. Immanuel. Halo Immanuel. Ya dah, kalau nggak mau jawab. Devon. Halo Devon. Yes. Saya belum pernah dengar suara-suara yang lain. Ya, where are you Devon? Oke, Devon. What do you think? Ya, Devon. Halo Devon. I Number think 8. the answer is I suggest that you stop the discussion now. Kenapa pakai that? Maybe after I suggest we'll plus that you. I don't know much. Terus, kenapa itu tidak pakai to? I don't know. Iya, Devon, thank you. Jawabannya benar, cuma alasannya sedikitnya. Ya, you have tried. Thank you so much. Gabriel Raka, what do you think number 8? Maaf, Mem. Saya nggak ada buku. Saya boleh lihat nggak? Halo Raka. Belum ada buku, Iya, buku saya kan saya minjem. Tapi saya minjem 2 tahun yang lalu, ternyata beda semua. Oh ya, ya udah nanti you minta foto sama temanmu ya. Ya, tadi kan I suggest to stop the discussion now. I suggest to stop the suggestion now. Harusnya bagaimana menurut you? Ini tahu mungkin yang diam itu juga nggak punya buku kali ya. Bisa jadi ya. Halo. Ya Raka. Soalnya I suggest to stop the discussion now.
Pembetulannya bagaimana menurut you? I suggest to stop. Raka bisa menjawab? Oh, confused ya karena nggak ada bukunya ya? Iya, malah jadi bingung saya, Mem. Ya dah, oke. Ya, nanti you semuanya dah yang belum beli buku, ya kalian boleh pinjam yang kemarin kakak kelas yang baru aja kelas 11 ini. Kelas 11 ini sama, tapi kalau yang 2 tahun beda memang, ya. Kemudian kalau sampai belum punya buku lagi, foto dulu ke temennya. Oh, hari ini bab 1, ya, foto temennya. Nanti yang dibahas apa. Nanti tahu-tahu juga ini yang nggak jawab, nggak punya buku juga ya. Oke. Ya, tadi Devon sudah benar. I suggest that you stop discussing. Nggak usah pakai itu. Setelah suggest, diikuti subjek. I suggest you boleh, or I suggest that you. Ya, itu. Nggak usah pakai to dulu, tapi pakai subjeknya dulu. Oke. Now, yang terakhir. Kita membahas yang J. Yang G, compile the dialogue. Coba saya kasih waktu. Raka minta itu dong, foto temanmu, temanmu suruh foto, terus dikirim ke HP kamu ya. Ya, silakan. Yang number 5, yang G, halaman 5 yang G. Ayo langsung saja, nggak usah nunggu. Can I do the first one? Yes, come on. Shall we finish our homework tonight? Yeah, shall we finish homework tonight? Okay, good. Next. Jonathan, can you next? Number 2. Ma'am, can I try number 2? Yes. It's how about ordering pizza for our lunch? Can you repeat? Devi ya? Yeah. How about ordering pizza for our lunch? Yeah, okay, good. Next, number 3. Me, ma'am. Yeah, you? Kevin Nathanael. Yeah, Number 3, what about going camping on the weekend? Yeah, okay, good. Next, number 4. I want to try. Yeah. Number 4. How about go? Oh yeah, Elizabeth Theodora. Yeah, Elizabeth. I want to try number 4. How about go jogging tomorrow morning? How about go jogging tomorrow morning? Ya, go-nya jadi apa kalau pakai about? Go-nya jadi apa, nak? Elizabeth kan? Yes, right. How about going jogging? Kata go itu bisa diikuti verb in ya. Ya, oke. Next, number 5. Ya, siapa? Number 5. We watch a movie. Siapa ini? Cinta. Siapa? Cinta. Oh, Sinta. Ya, oke. How shall we? Ya, shall we watch a movie? Oke, number 6. Ayo, berikutnya number 6. Miss, I want to try again. Siapa ini? Elizabeth Theodora, what about buying flower? Suaranya agak pada putus-putus ya. Ya udah. Elizabeth nomor 6. What about buying flower for your mother's gift? Oh ya, what about buying flower? Okay, good. Number 7. 7. Shall we? Hello? 7. Ma'am, I want to try. Yeah, who are you? Benedict Stephen. Yeah, Benedict Stephen. Shall we visit grandma this Sunday? Yeah, that's good. Number 8. Yeah. Terakhir. Number 8. Ayo, ini. Ayo, halo. Number 8. Number 8. Now, how about? How about going to the library? Ini siapa ini? Aldo.
Rivaldo. Yeah. Yes, How ma'am. about? Yes. How about? How about going to the library? Yes. How about going to the library? Yeah. Okay. Thank you so much for today. Reasonable suggestion. Nanti kita masih membahas tentang suggestion ya. Ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, the next week ya. On page 12, halaman 12, page 12. Yang S, you make own speech about the problem. Choose one problem, ya. There are 5 problem. Jadi ada 5 problem, ya. Kamu buat speech, ya. Nanti saya ambil nilai speakingnya, ya. Pilih number 1 to 5, 1 sampai 5. Yang belum punya buku, suruh milih temennya, suruh moto temennya. Ya. Halo? Halaman 12 kan? Ya, 12 yang S. Yang speech about the following problem, ya. For homework or for next time? Next week. Okay. Next week, pertemuan berikutnya minggu depan. But this is homework, right? So we do it next time, not before. Yeah, you prepare well, and then after meeting next week, you must speech. Jadi no time lagi untuk prepare, ya. Yang saat itu pas pertemuan saat kita jadwal hari apa ya, hari Kamis ya, itu you harus sudah speech. Kalau you waste time saat itu tidak speech, berarti nilainya minggu depannya berarti maksimal 80. Tapi kalau seandainya semua nanti di chat ya, nah saya number berapa ya, mem saya number 1, number 2, number 3 ya, gitu. Nah seandainya teman kalian itu sudah speech, kemudian time is up, ya, itu bukan salah kalian, nah itu nilainya tetap nanti minimal 80, oke? Ya, do you understand? Halo, sudah kasih Yes, respon dong. Iya, Yes, ma'am. thank you. Ya, siapkan sebaik mungkin speech about suggestion, pilih 5 judul itu, saya anggap topik ya, atau judul itu, ya, pilih salah satu. Oke, thank you for today. Keep spirit, always happy. Bye-bye. Good morning, good children. Be blessed. Bye. Oke, Pak Narjo. Oke, thank you. Terima kasih, Ma'am Esther. Saya Selamat live ya, Pak pagi. Narjo. Oke, terima kasih, Ma'am. Ya. Bye. Ya. Ya, terima kasih. Ya, demikian tadi ya pembelajaran. So itu ke-mute Pak Narjo. Ya, Emmanuel Tikan kok belum kelihatan. Halo Tikan. Di absensinya ada tapi kok. Ini udah kelihatan tadi dipanggil-panggil Ma'am Esther. Kemana tadi Tikan? Oh, jangan-jangan mic-nya rusak ya Tikan ya. Oke, selamat pagi Pak Edi. Monggo untuk dilanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia untuk berikutnya. Ya, Ya. Ya teman-teman mohon untuk tetap on cam ya. Tadi on cam semuanya. Ya, kalau mau minum dulu silahkan. Mungkin jeda 3 menit ya untuk ambil minum. Boleh silahkan. Tetapi langsung nanti on cam lagi ya. Jangan kemudian menghilang. Oke, monggo Pak Edi sambil mungkin ini baru pada ambil minum atau apa kok pada off cam. Terima kasih Pak Narjo. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, saya mau bertanya dulu, ini apakah kita itu pertemuan ini jadwalnya ulangan? Seingat saya habis pertemuan ini, Pak. Oh, habis pertemuan ini. Oke, baik. Baik, berarti kita masih melanjutkan teks prosedur ya. Kira-kira teks prosedur masih ada pertanyaan tidak? Kemarin kan sudah kita melihat video tentang pembuatan paspor, lalu pembuatan telur dadar itu ya. Nah,
kemarin kita juga sudah latihan untuk, kalau tidak salah, cara mengupload video ke YouTube, ya kan ya? Sudah ya? Sudah belum ya? Kan saya lupa apakah itu kelas IPS atau kelas ini IPA. Kayaknya IPA juga sudah pernah. Yang mana, Pak? Yang mengupload video ke YouTube. Oh, belum. Oh, Baik. yang Bapak suruh buat teks yang tema bebas. Iya, oke, baik. Oke. Berarti kelas lain, maaf. Ya, saya mengulang tentang teks prosedur biar pemahaman kita tentang teks prosedur itu lebih paham ya. Nanti kalau memang 3 jam ini kita selesai, berarti kita nanti kalau misalnya waktunya masih ada ya kita singgung sedikit materi berikutnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya minggu depannya, sebentar saya ambil jadwal dulu. Untuk yang minggu depan itu pertemuan kita di hari ini, sebentar. Oh, di hari Kamis juga, hari Kamis minggu depan 3 jam juga setelah istirahat. Itu tolong kamu catat ya. Kita akan menjadwalkan ulangan teks prosedur. Oke ya. Tolong kamu catat, terus Google Classroom-nya sudah. Buat tanggal berapa, Pak, ulangannya? Tanggal minggu depan. Tanggal berapa itu minggu depan? Ini tanggal 5, berarti tanggal 12 ya, kalau tidak salah. Iya, karena minggu genap besok Jumat itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya dulu? Saya mau mencoba headset, apakah bisa nyala ya? Baik, saya copot saja headsetnya. Sekarang terdengar ya? Oke, terima kasih. Baik. Saya share lagi untuk mengingatkan tentang teks prosedur ya. Sebentar. Selamat pagi, saya jelas ya. Ya, itu yang kemarin teks prosedur kita sudah memahami ini. Kemudian untuk mengingatkan saja, untuk Google Classroom kita itu ya, kelas IPA 1, 11 IPA 1 itu M2 OE4 W2, IPA 2 MSC DGN4 ya, saya rasa sudah dipahami. Nah, kemudian untuk beberapa bagian sudah kita pahami, mulai dari pengertiannya ya kan sudah, kemudian ciri kebahasaannya sudah, unsur-unsur atau strukturnya sudah. Tinggal kita latihan saja ya. Hari ini kita akan mencoba latihan. Kemarin melihat videonya sudah. Nah, nih, ini yang akan kita coba latihan. Kemarin kan saya minta kamu latihan bebas. Nah, sekarang latihan yang sudah kamu buat, itu nanti kita akan membuat ini juga, tetapi sementara saya stop dulu. Nah, yang sudah kalian buat, coba siapa yang mau men-share ke teman-teman, terserah, bebas ya. Di share screen aja kan, Pak? Iya, di share screen saja. Febrindo boleh?
Maaf, Jonathan. Oke. Ya, silakan. Ini Mbak. Boleh sambil dibaca ya, Jonathan. Oke. Prosedur penggunaan Google Chrome. Jadi pertama kita buka aplikasinya dulu di komputer atau di smartphone. Yang akan membuka tab baru. Tab itu kayak yang ini. Habis itu kita ketik apa yang kita pengen cari di atas sini. Kalau dicari langsung aja, ntar bisa terhubung ke pencari web, misalnya Google. Tapi kalau kita ngetik link, bisa langsung ke website tertentu. Ini kan satu tab, kalau nambah tab, bisa ada tanda plus di sini, bisa dipencet, biar ada tab baru. Terus habis itu, untuk menutup tabnya, bisa pencet X-nya di sini. Ya, selesai digunakan, tinggal tutup semua tabnya, terus habis itu tekan tombol silang ini, atau tinggal tekan tombol balik aja di aplikasi kalau di smartphone. Iya. Terima kasih, sudah lengkap ya. Mungkin nanti hanya sedikit catatan saja, biar kan tujuannya kan orang lain ingin yang kita harapkan melakukan sesuatu itu kan tujuannya juga bisa melakukan seperti yang kita inginkan. Maka langkah-langkah mungkin akan dibuat lebih sederhana, lebih singkat saja sebenarnya. Bagus, sudah benar. Terima kasih, Jonathan. Ya, contoh yang lain, siapa yang mau mencoba? Ya, minimal 3 lagi saya minta. 1 perwakilan putra, 2 perwakilan anak putri lagi. Terserah ya, bebas, temanya bebas. Bapak, saya mau coba dong, Pak. Boleh, siapa ini? Felicia. Josephine dulu. Nanti habis ini Felicia ya. Ya, Josephine silakan. Udah kelihatan kan, Pak? Sudah, ini langkah-langkah memakai speaker Bluetooth. Oke, silakan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kita menyiapkan speaker Bluetooth dalam keadaan baterai terisi dan perangkat kita akan kita pakai seperti laptop ataupun handphone. Yang kedua, kita menyalakan speaker dengan menekan tombol on pada speaker Bluetooth. Yang ketiga, Bluetooth perangkat kita di handphone ataupun di laptop. Menyambungkan Bluetooth perangkat kita dengan Bluetooth di speaker kita. Kita menunggu sekitar 10 detik untuk tersambung. Nama Bluetooth speaker kita bisa dilihat di speaker ataupun boxnya. Yang kelima, jika sudah ada suara atau tanda bahwa Bluetooth perangkat kita dan speaker kita tersambung, maka speaker sudah bisa diam. Setelah itu kita bisa menyetel lagu dari perangkat kita dan otomatis tersambung ke speaker kita. Iya. Ya, ini contoh yang lain ya. Langkah-langkah memakai speaker Bluetooth. Sebelumnya kira-kira ada suara-suara lain yang masuk sini nggak? Kalau terganggu saya pindah ke ruang sebelah. Ada, Pak, suara-suara masuk. Oke. Terganggu. Iya. Baik. Mohon sabar ya, 1 menit saja. Saya
Baik, terima kasih tadi ya. Yang ini ada permintaan, boleh tidak lebih dari 2? Boleh banget, sangat boleh. Terima kasih. Ayo, berikutnya nih siapa ini yang mau mencoba lagi? Ini Felicia ya. Ayo silakan Felicia. Oke, Felicia Yohana sudah share screen. Silakan sambil dibaca. Ya, sebentar Pak. Oke, silakan. Tulisannya terbaca nggak ya Pak? Terbaca, cuma kalau bisa dibesarkan lebih baik persennya atau apapun ya. Lagi coba bisa nggak? Nah, sip. Oke, silakan. Udah terbaca ya? Sudah. Oke, di sini saya membuat teks prosedur cara membuat pancake oatmeal. Pancake merupakan salah satu sarapan yang umumnya dikonsumsi oleh orang Barat. Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi yang memudahkan penyebaran informasi, kini pancake tidak hanya dikonsumsi oleh orang Barat, melainkan hampir oleh seluruh orang di dunia, termasuk di Indonesia. Pancake sendiri umumnya dibuat dengan dasar tepung terigu. Untuk meminimalisir kalori yang dihasilkan dari mengonsumsi pancake, banyak ahli dan chef yang memberi alternatif bahan baku tepung terigu, yakni oatmeal. Oatmeal yang kaya serat akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Selain itu, oatmeal juga rendah kalori sehingga cocok untuk dikonsumsi orang yang sedang menjalani program diet. Untuk membuat pancake oatmeal, bahan dan alat yang diperlukan sangat mudah dan pasti ada di rumah. Berikut adalah alat, bahan, dan lengkap pembuatannya. Alat yang diperlukan ada penggorengan anti lengket, spatula, balloon whisk, mangkuk, timbangan, dan gelas ukur. Untuk bahan ada 150 gram oatmeal, 90 ml susu cair dengan suhu ruangan, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam, setengah sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Langkah-langkah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, memasukkan bahan kering seperti oatmeal, vanili bubuk, garam, dan baking powder ke dalam mangkuk, kemudian diaduk hingga rata. Yang ketiga, memasukkan kuning telur ke dalam mangkuk dan diaduk hingga rata. Yang keempat, memasukkan susu cair secara bertahap ke dalam mangkuk sambil diaduk hingga rata. Yang kelima, kocok adonan pancake hingga muncul sedikit gelembung. Yang keenam, masukkan 2 sendok makan adonan pancake ke atas penggorengan yang telah dipanaskan. Yang ketujuh, masak adonan dengan api kecil hingga gelembung mulai timbul untuk mematangkan adonan. Dan masak pancake dengan api sedang untuk mendapatkan warna pancake yang keemasan. Yang kedelapan, pancake siap disajikan. Membuat pancake ini sangat mudah dilakukan bagi siapa saja. Penulis berharap resep ini dapat diaplikasikan oleh pembaca dan bisa menikmati pancake tanpa khawatir memikirkan kalori berlebih yang masuk ke dalam tubuh. Selamat memasak dan berkreasi. Ini juga ada dokumentasi pancake yang kemarin saya buat. Di sebelah kiri ini yang polos, sedangkan yang di sebelah kanan itu saya tambahin beberapa topping. Mungkin untuk yang sedang menjalani program diet lebih cocok untuk konsumsi yang kiri, sedangkan untuk mereka yang mau mendapatkan rasa yang lebih kaya bisa coba yang sebelah kanan. Sekian, terima kasih. Wih, luar biasa, sampai dipraktekkan segala ya. Wah, cocok ini. Lain kali kalau mempraktekkan kira-kira porsinya ya 2 kelas ya, plus Pak Guru. Oh, kusen ya Pak, siapkan kusen. Jadi sambil pembelajaran kita bisa merasakan, wah kayaknya dilihat dari warnanya enak. Terus saya yang saya orang awam itu tadi ada balon-balon itu apa sih tadi si Felicia? Itu ini pas seperti kocokan gitu, cuman dia ada apa ya kayak di mixer gitu loh Pak. Apa sih membuat kocoknya gitu? Apa ya pengkocok gitu tapi bentuknya kayak yang di mixer gitu. Jadi dia bisa mengkocok bahan adonan lebih rata daripada pakai sendok atau cuma pakai garpu. Sebetulnya itu mirip kayak mixer, cuman ini pakai tenaga manual, nggak pakai mesin. Oh, yang diangkat, ditarik gitu ya kayaknya ya modelnya. Ya, sip. Luar biasa ya contohnya. Oke. Siapa yang tidak mau kalah lagi nih membagikan
langkah-langkah yang menurut kamu tidak harus membuat sesuatu. Misalnya ini bocoran dah, yang ini bocoran. Nanti di ulangannya itu salah satu membuat contoh teks prosedur itu juga membuat contoh teks prosedur tentang kiat-kiat ya, kiat-kiat dalam kita bertindak, kita bekerja, kita bertingkah laku itu juga ada. Maka kalau yang sekarang menemukan kiat-kiat atau tips-tips dalam menghadapi kehidupan ini boleh. Misalnya nih contohnya cara menyiasati belajar online yang efektif, boleh. Itu juga bisa kamu tulis langkah-langkah yang singkatnya sehingga orang lain bisa mengikuti, oh cara belajar online yang efektif tuh begini. Nah, bisa, itu juga termasuk teks prosedur. Baik, terima kasih. Saya masih minta lagi contoh lagi, ayo siapa lagi? Boleh nggak Pak? Boleh banget, sangat boleh. Silakan Pak Prindo. Membuat Pak, tetap cara membuat. Oke, silakan, nggak apa-apa. Yuk. Sudah terlihat Pak di Sudah. Di cara upload di YouTube. Memang orang sudah tidak asing dengan YouTube, tapi orang kebanyakan masih asing dengan cara membuat videonya publik dengan banyak views. Kebanyakan orang mau dapat duit dari AdSense melalui iklan di videonya. Oleh karena itu jangan khawatir. Berikut adalah cara mengupload video Anda di YouTube khususnya di PC. Alat dan bahan. Pertama aplikasi YouTube, lalu hardware bisa handphone, bisa PC, desktop, laptop dan lain-lain. Tapi ini khususnya tahapan untuk yang personal komputer yang di laptop. Tapi pada dasarnya handphone juga mudah. Yang ketiga, video yang ingin diupload sudah harus disiapkan. Tahapannya pertama, siapkan video yang sudah dibuat dan ingin diupload. Lalu buka YouTube-nya, aplikasi YouTube, tekan simbol create bergambar kamera yang berada di pojok kanan atas. Tiga, pilih upload video setelah menekan tombol create bergambar kamera. Keempat, setelah itu akan keluar warna biru opsi upload videos di depan layar. Lalu ditekan. Setelah ditekan, carilah video yang sudah disiapkan Anda di folder, lalu pilih dan tekan OK. 6, buat thumbnail sendiri atau pilih yang disediakan dari YouTube. Lalu tunggu upload selesai dan video sudah bisa ditonton publik. Lalu ada tambahan, dapat diubah pilihan untuk publik, yaitu untuk umum, unlisted, hanya orang yang dengan link bisa tekan, atau private, diri sendiri saja. Sudah deh, Anda mengupload video Anda di publik di YouTube. Iya. Oke, itu langkahnya ya. Jadi pasti ini sudah sering kalian lakukan ya, misalnya punya ya. Kalau kalian sering menyaksikan atau nonton YouTube itu ternyata hal-hal sederhana itu bisa dijadikan konten ya. Misalnya orang senang mancing saja, jadi punya YouTube mancing ya. Kalau yang pernah kayak ditonton itu kanal YouTube-nya itu ada yang petualang rowo, ada yang senar gapo, namanya aneh-aneh ya, nanang petualang, macam-macam, pokoknya hanya video orang mancing di hutan itu, mancing ikan gabus dan macam-macam, video tentang bus ya, kalau kalian senang mengamati bis-bis antar kota, video tentang mobil, banyak macam-macam. Itu satu contoh cara mengupload
YouTube. Ya. Oke, terima kasih. Minimal ada 2 contoh ya. Tapi saya buka kalau masih ada yang mau memberi contoh hasil tulisan teks prosedurmu. Ayo, siapa yang mau mengemukakan di sini? Boleh saya beri waktu. Oh, sudah cukup, tidak apa-apa kalau cukup ya. Terima kasih. Siapa ini? Rivaldo tadi sudah ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Share saya. Ini kan sebenarnya kita mau latihan ini, tapi kan kalau untuk cara memasak mie instan kan semua sudah bisa. Cara mengupload video ke YouTube tadi baru saja teman sudah ada yang mengemukakan. Cara mencakok pohon mungkin belum pernah ada yang punya pengalaman, tetapi bisa kamu pelajari ya. Nanti boleh kita coba, atau memang kalau sudah jelas tidak usah kita coba, hanya untuk sekedar latihan boleh. Nah, ini nih ada cara-cara yang lain latihan yang bisa kita pakai untuk latihan. Cara membuat email ya, cara mengedit naskah, cara memperbaiki alat itu kan misalnya macam-macam, bisa kipas angin ya, bisa mobil Tamiya kalau yang suka, mobil remote control, apalagi ya yang lain. Nah, ini tadi sudah ya, tulis di Word, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Tadi sudah, terima kasih untuk contoh-contohnya. Nah, untuk info lebih jelas, lebih jauh lagi, kalian bisa membaca di blog ini ya, blog saya, Edi Purwanto, stripmotherday.blogspot.com. Itu silakan kamu buka. Di situ materinya campur ya, antara kelas 12 dengan kelas 11. Kamu cari saja yang materi tentang teks eksplanasi, teks prosedur ya. Ya. Teks prosedur itu nanti bisa kamu pelajari. Oke, saya cukupkan berarti. Nanti siap untuk minggu depan ya. Nah, kira-kira masih ada yang mau bertanya tidak tentang teks prosedur? Saya anggap selesai. Berarti kita tinggal persiapan untuk ulangan ya. Ulangannya ya seperti yang kamu buat tadi ya. Cara membuat pancake, cara mengupload YouTube ya kan tadi. Cara ulangannya cuma buat teks atau gimana maksudnya? Nah, nanti gabungan antara teori dan praktik ya. Ya, saya bocorkan saja soalnya. Soalnya ada 4. Jadi yang nomor 1, 2, 3 itu teorinya. Nomor 4 itu nanti praktik membuat contoh teks prosedur seperti ini tadi. Ya, tentu saja ya teks prosedurnya nanti bisa bermacam-macam. Apapun kemungkinannya ya, seperti yang kita coba latihan hari ini. Bisa tentang sederhananya saja, seperti tadi langkah-langkah sederhana, entah misalnya membuat kopi susu misalnya, atau langkah tadi yang saya minta kalian memikirkan adalah trik-trik atau kiat-kiat bagaimana kita menyikapi hidup di masa pandemi misalnya, boleh. Dan juga kamu harus banyak membaca tentang contoh-contoh teks prosedur baik sederhana maupun teks prosedur kompleks ya. Bedanya kan kalau sederhana hanya beberapa langkah ya yang sudah pernah kita pelajari, sedangkan teks prosedur kompleks itu mungkin lebih banyak langkah lagi. Oke. Itu dulu ya sebelum kita lanjutkan ya. Masih ada pertanyaan lagi? Oh ya, buat besok teksnya temanya yang kita yang nentuin atau Bapak yang nentuin? Saya yang menentukan ya. Saya yang meminta misalnya nih contoh soalnya buatlah teks prosedur tentang cara
membuat ayam goreng misalnya ya kamu kan sudah tahu kira-kira ya pasti gampang lah ya, seperti tadi cara membuat email atau cara mengurus KTP atau apapun juga, itu contohnya itu saja. Masih ada kira-kira pertanyaan dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk materi teks prosedur kita ya. Tolong kamu pelajari, kamu bisa membaca di bab 1 dan juga membaca di blog tadi. Ringkasan PowerPoint-nya ini juga ada di sana. Kamu tinggal membaca ulang bisa di sana ya. Terus kita akan melihat ke bab berikutnya untuk persiapan ya. Silakan dibuka bab berikutnya. Kita akan melihat tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Maka dikatakan di sini ya, kita lihat pola itu nggak bisa. Ayo, teks eksplanasi ada di bab kedua ya. Bahwa pendidikan yang non formal itu diterapkan. Ini ya. Silakan kamu buka dulu bukunya sambil membuka. Saya mau menjelaskan sedikit dengan contoh-contohnya, teks eksplanasi. Ya. Oke. Silakan kalau yang masih mempersiapkan bukunya, saya beri waktu saya sambil mau sambil cas dulu ya sebentar. Baik, ayo. Di